Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka. Oh ya, Kang Dede punten. Itu soal-soalnya adanya di laptop. Jadi laptopnya ketinggalan masalahnya. Jadi nggak lihat saya. Makanya kita nanti lanjut dibahas kalau udah memungkinkan. Jadi mau ngambil laptop nggak keburu kayaknya. Panitia kemarin ini nggak apa-apa. Iya, kita lanjutin aja bahasan yang tertunda ya. Silakan buka kalau di kitabnya di sini ya. Halaman 29 baris keberapa tuh? Tengah-tengah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 ya. boleh pakai ini. Masih bab haji ya. Wa alaihi ada enggak? Wa alaihi ailladzi ada itu. Apa? No? Menginspirasi. Halaman 29 baris ke-14 dari atas yang di tengah. Walaihi dan adalah untuk si man ailladzi yakni orang fatahu yang terlewat kepada si apa yang terlewat itu si man kepada itu ladi ya. Apa al-wukufu wukuf al-qada'u adalah ya ada mengkodok muntada ya pauran dengan segera pardon baik fardu karena ada apa nusukuhu ibadahnya itu siladi au naflan atau sunnah. Jadi ini tentang wukuf ya, tentang haji. Jadi haji itu ada rukun, ada wajib. Kalau rukun tidak bisa digantikan dengan amalan lain. Kalau wajib bisa digantikan dengan amalan lain, yaitu dam. Ya. Apa itu wajib? Contohnya kalau wajib itu misalkan niat ini memakai ihram di mikot itu wajib tuh. Jadi memakai ihram di mikot, nah itu wajib. Nah, karena satu dan lain hal dia tidak memungkinkan memakai ihram karena ya dulu saya ke Mekah sering kali tidak memakai ihram di mikot. Kenapa? Karena bahaya di imigrasi. Di imigrasi nggak bisa pakai ihram karena pisahnya bukan pisah haji. Dulu pisah kerja. Artinya dicurigai oleh petugas imigrasi kalau pakai ihram. Kamu mau kerja mau haji? Ya pisahnya lihat aja. Oh ya kerja. Padahal mau haji. Apa bohong? Enggak. Saya kan mau kerja juga, yaitu melayani jamaah haji yang dari Darut Tauhid. Nah, karena secara teknis tidak memungkinkan untuk memakai ihram, maka ihram itu tidak dipakai walaupun sudah niat. Jadi udah niat, tapi nggak pakai baju biasa aja. Boleh nggak itu? Boleh. Hukumnya apa? Hukumnya memakai ihram di mikot itu adalah wajib, ya. Tapi kalaupun kewajiban itu tidak dilakukan, tidak dosa. Ya, ada kewajiban yang kalau nggak dilakukan nggak dosa. Tapi harus bayar dam, nah, gitu ya, nyembelih kambing. Itu damnya itu nyembelih kambing, nggak dosa.
Nah itu wajib haji ya. Wajib haji apalagi niat. Kalau tadi kan pakai ihram di mikot. Nah, sekarang niat. Niat di mikot juga wajib haji tuh. Kalau nggak dilakukan gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak dilakukan tuh banyak faktor ya. Kalau niat kan di hati. Nggak ada hubungannya dengan imigrasi. Tapi banyak orang yang meninggalkan dalam pengertian lupa gitu ya. Sudah sampai mikot lupa. Ingat-ingat di Mekah. Kan nggak mungkin balik lagi ke Madinah. Atau nggak mungkin balik lagi ke pesawat. Itu nyusah-nyusahin diri namanya. Makanya Islam itu luar biasa ya. Jadi sudah sangat diperhitungkan. Seandainya niat di mikot itu rukun, wah itu kacau itu. Seandainya rukun tuh kacau ya. Kenapa? Ya susah lah. Karena orangnya beda-beda. Gitu. Masa harus balik lagi ke pesawat? Gimana ceritanya? Masa harus balik lagi ke Madinah? Ya nggak mungkin. Untung niat itu adalah bagian dari wajib yang bisa digantikan dengan dam. Ya, dam apa? Nyembelih kambing gitu. Udah. Niatnya di mana? Ya di mana aja kalau ingat ya. Ingatnya di Mekah ya di Mekah, ingatnya di mana aja. Gitu ya. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun nggak bisa digantiin. Nah, di antara rukun itu apa? Wukuf. Wukuf di Padang Arafah itu rukun haji. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah itu. Artinya orang yang nggak ke Arafah berarti tidak sah hajinya. Gitu ya. Nah, para ulama membahas hal itu wa alaihi. Nah, ini nih. Ayul ladzi fatahu al-wukufu al-qada'u. Gimana kalau misalkan wukuf itu fatahu. Fata itu terlewat. Ya. Apa al-wukufu? Wukuf. Ya. Maka boleh diganti dengan dam ya nggak bisa. Masa wukuf diganti dengan dam? Nah, faktornya apa kelewat? Ya mungkin nggak tahu juga ya. Cuma kalau saya kan belum pernah kelewat wukuf. Ya karena kan orang sakit juga harus safari wukuf gitu, apalagi orang sehat. Atau mungkin dia salah jalan, tersesat. Bisa juga ya. Misalkan dia wukuf di Arafah, dia pergi kemana gitu, padang pasir malah ke Jeddah. Kan bisa aja juga begitu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, bagaimana solusinya? Nah, ini sedang dibahas. Wa alaihi alladzi fatahu al-wukufu al-qada'u. Maka dia harus tetap melaksanakan wukuf dengan cara mengkodok. Mengkodonya gimana? Mengkodonya ya tahun depan. Kan nggak mungkin wukuf kan udah selesai tanggal 9. Masa wukuf tanggal 10? Kan nggak lucu itu. Wukuf tanggal 10. Wukuf itu ya tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari tergelincirnya matahari. Ya, fauran, segera. Maksud segera tuh bukan hari itu juga. Bukan besok juga. Nanti pada saat haji tahun depan. Dia harus ke sana lagi tuh. Coba tuh. Ya. Artinya kalau misalkan dia menunaikan ibadah haji tahun ini, kemudian karena satu dan lain hal dia tidak bisa melaksanakan wukuf, maka hajinya itu menggantung ya. Menggantung gimana? Ya dia belum sah gitu sebelum wukufnya ditunaikan. Nah itu ya. Jadi tahun depan tuh harus balik lagi dia untuk apa? Mengkodok ya. Harus segera. Segeranya itu bukan esok, pekan, bulan, bukan ya tahun depan karena wukuf kan setahun sekali. Pardon kana nusukuhu au naflan. Baik itu hajinya termasuk haji wajib atau haji sunnah. Haji wajib itu yang pertama kali ya. Itu disebut haji haji untuk menyempurnakan Islam.
Ya haji rukun, bukan haji ya haji rukun, haji rukun Islam. Kalau yang berikutnya kan naflan sunnah ya. Begitu. Kalau nggak ke sana gimana? Ya tetap aja menggantung karena nggak wukuf. Wa innama dan hanya saja ya wajib apa al-qada'u mengganti pawat apa pi pawatin ya. Dalam ketinggalannya wukuf itu lam yansya gitu. Yang tidak muncul itu si apa pawat ya ala an hasrin dari terhalang. Jadi terhalang kan banyak tadi itu bisa saja macet, nggak bisa masuk Mekah karena macet. Zaman dulu mau macetnya udah luar biasa itu, bisa 5 jam sampai besoknya masih macet. Nah ini kan terhalang tuh. Pain usiro maka jika dihalangi Pain usiro maka jika dihalangi siapa syahsun seseorang. Wakana dan ada lahu kepada itu si syahsun apa torikun jalan ya. Gairu selain alati yang wako'a yang terjadi apa al hasru halangan itu pihak dalam itu silati. Lazima maka wajib kepada itu si syahsun ya apa sulukuha melintasinya itu si lati. Wain alima, adapun sekalipun dan jika alima mengetahui itu si sasun al-pawata pada terlewatnya itu wukuf itu ya. Jadi banyak faktor ya tidak melaksanakan wukuf itu bisa saja terhalang karena kemacetan atau memang nggak boleh oleh askar oleh petugas karena ada kasus satu dan lain hal bisa saja karena sering di sana ya. Karena dia apa gitu, kemudian ditangkap dan nggak boleh kemana-mana, bisa saja itu namanya kan terhalang. Pain mata maka jika meninggal itu si sasun alam yukdo maka tidak dikodo apa itu nusuk anhu atas itu si sasun bil asoh menurut kau yang sahih. Nah gimana kalau pulang haji nunggu sampai tahun depan mau balik lagi tapi keburu meninggal maka hajinya gimana hajinya sah gitu ya nggak usah dikodo lam yukdo walaihi dan atas itu si iman mal kodo beserta kodo apa al hadyu menyembeli oh ya jadi plus al hadyu menyembelih juga tuh membayar hadyu menyembelih kambing. Jadi di samping kodo dia harus menyembelih juga. Wayu jadu dan didapati fi ba'di nusakhi di sebagian tulisan apa ziyadatun tambahan. Ya itu ziyadah waman lafad waman. Waman dan adapun orang taroka yang meninggalkan itu siman rukunan kepada satu rukun mimma dari perkara ya tawaqqafu yang menunggu hari kepada siman apa al-haju haji siapa al-haju ya haji ya orang yang berhaji lam yahilla maka tidak lepas siapa siman min ihramihi dari ihramnya. Jadi orang yang meninggalkan rukun yang menjadi penentu sahnya haji maka dia tidak bisa berstatus halal atau lepas dari ihramnya sehingga dia bisa melaksanakan rukun itu ya. Itu kalau belum tahalul ya. Itu kalau belum tahalul. Beda lagi dengan udah apa sebelum tahalul. Jadi kalau sudah tahalul sih nggak apa-apa. Kata yatia sampai datang itu si iman bihi kepada itu rukun ya. Sedikit lagi ya. Wala apa tuh ya? Wala yujiru ya.
Wala yujiru dan tidak dapat diganti dari ruknu itu rukun bidamin dengan dam. Jadi rukun itu nggak bisa diganti dengan dam ya tadi itu rukun nggak bisa diganti dengan dam ya. Terus tadi nyembelih ya itu mah bukan penggantian, tetap kan rukunnya tetap tapi ada denda gitu. Waman dan barang siapa orang taroka yang meninggalkan tusiman wajiban kepada kewajiban min wajibatil haji dari kewajiban-wajiban haji. Lazima maka wajib kesiman apa adamu dam. Nah tadi yang saya jelaskan ya. Wasayati dan akan datang apa bayanudami penjelasan-penjelasan hukum dam. Waman dan siapa orang taroka yang meninggalkan itu siman sunatan kepada sunnah-sunnahnya haji. Min sunanil haji dari sunnah-sunnahnya haji lam yalzam. Maka tidak wajib pada siman bitarkiha meninggalkan itu sunnah syai'un sesuatu. Jika kalau sunnah mah nggak usah bayar dam, nggak usah dikodo ya nggak apa-apa. Nah, ketinggalan aja, cuma nggak dapat pahala. Wadoharod jeung geus jelas dan sudah jelas min kalamil matni dari perkataan matan ya. Apa alparku perbedaan baina rukni wal wajib was sunnati. Perbedaan antara rukun, wajib dan sunnah. Udah jelas ya. Sekali lagi kalau rukun haji itu sebuah perbuatan yang tidak bisa digantikan. Kalaupun ditinggalkan dia wajib mengkodok plus membayar haji. Sedangkan wajib haji adalah kewajiban yang bisa saja ditinggalkan. Pada saat ditinggalkan dia wajib membayar dam. Sedangkan sunnah adalah amalan-amalan nusuk, amalan-amalan ibadah haji. Yang kalau ditinggalkan dia tidak dapat pahala, tidak ada kewajiban kodok, tidak ada kewajiban dam. Itulah doharo min kalamil matni al farqu baina rukni wal wajibi was sunnati. Alhamdulillah, itulah penjelasan tentang haji ya, tentang penjelasan. Silakan, ini pasal baru walaupun masih tetap haji dalam bab dam ya. Silakan ada pertanyaan bisa. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau diskusi ya. Boleh? Atau baca silakan. Baik, ada yang bisa baca. Ditunjuk aja. Baik, Ustadz Ajis Gunawan, silakan untuk membaca melanjutkan kitabnya. Monggo Ustadz. Marah itu Ustadz. Lah, ayat. Di ini aja ditunjuk. Baik, Ustadz Gilang Jordan ya. Ustadz Gilang Jordan monitor, boleh dilanjutkan Ustadz Gilang. Lanjutkan yang mana Pak? Yang tadi Ustadz. Boleh baca ulang atau lanjutin boleh. Ya, dilanjut aja Ustaz. Ya sok boleh sok. Paslun fi anwa'id dima. Faslun itu pasal fi anwa'id dima'i menerangkan di dalam macam-macam dam. Al-wajibati yang wajib fil ihrami di dalam melakukan ihram. Bitarki wajibin dengan meninggalkan yang wajib au fi'ali haramin atau meninggalkan atau mengerjakan yang haram. Wadamul wajibatu adapun dam
yang wajib fil ihrami, yang wajib dikeluarkan fil ihrami di dalam ihram, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ahaduha, yang 5 perkara tersebut, ahaduha, salah satu dari 5 perkara tersebut, adamul wajibu, yaitu dam wajib, bitarki nusukin, karena dengan meninggalkan ibadah, ae tarki makmurin, meninggalkan yang diperintahkan bihi, dengan itu ibadah, katarkil ihrami, seperti meninggalkan ihram minal miqati, di miqat. Wahwa, yaitu tarkil ihrami minal miqat, hadad damu, yaitu ini dam atau denda, ala tartibi, di atas urutan tersusun, fayajibu, maka wajib, awalan, yang pertama, fayajibu, maka wajib, aula, atau tidak, bitarkil makmuri, dengan Awalan, udah awalan. Oh, awalan, bukan aula ya? Bisa. Bukan awalan. Fayajibu, maka wajib itu siman, fayajibu, maka wajib itu siman, Itunya awalan, pailnya dam di ya? depan. Pailnya di depan. Fayajibu, maka wajib, awalan di awal, bitarkil makmuri, itu. Oh iya, Nah, iya Ustaz. syatun apa? Nah, itu Satu itunya kambing pailnya. ya, satu Iya. buah kambing. Fayajibu, maka wajib, awalan, yang pertama, bitarkil makmuri, dengan meninggalkan yang diperintahkan, bihi, dengan itu, dam, syatun, apa syatun, yaitu membayar 1 ekor kambing, tajzi'u, yang Tujzi'u. tujzi'u, yang dibayarkan fil adhiyati, dengan di dalam menyembelih itu kambing, di dalam menyembelih. Fa in lam yajid, maka jika tidak ada, haknya itu ke mana ya Ustaz? Fa in lam yajid, maka jika tidak Jika ada hak, tidak ada itu syatun ya, siman, hak kepada Fa- kambing syatun. kambing. Fa in lam yajid, maka jika tidak ada itu siman, hak terhadap kambing, aslan, asli, awajadaha, atau adanya itu siman, Asran hak tuh ini sama sekali gitu. Nggak ada Oh kambing sama iya, sekali. Ya. aslan, sama sekali, atau wajada, menemukan itu siman, hak terhadap kambing, bizyadatin, dengan tambahan, ala sama nimit liha, atas harga semisalnya, ala sama nimit liha, atas harga semisalnya. Fasya, atas harga semisal, kalau tidak ada sama sekali kambing, atau menemukan yang lainnya, begitunya Ustaz, menemukan Iya. satun yang lainnya, tapi dengan apa? Dengan ditambah harga semisalnya. Fasyamu, asyarata ayamin, maka puasa 10 hari, 10 hari. Fasyamu salas asyarota ayamin, maka puasa 10 hari, salah satu 3 fil haji, di dalam haji. Tusanu disunahkan, qabla yaumi arafat, sebelum di hari Arafah. Fayasumu, maka saum itu siman, sadisa 6 hari, sadisa, 3 hari di haji,
sebelum hari Arafah, dan saum itu siman sadisa dil hijjati 6 hari di Zulhijjah wasabi'ahu, dan 7 hari di bulan apa ini tulisan? Wasabi'ahu dan tanggal ketujuh, Oh, tanggal ketujuhnya. wasaminahu dan Wasabi'ahu tanggal dan tanggal 8, 7 di bulan Zulhijjah, wasaminahu dan tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Wasyamu sab'atin, dan puasa 7 hari 7 hari, idza roja'a, idza roja'a, di mana-mana kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, wawatnihi, dan negaranya, wala yajuju, dan tidak boleh apa siamuhu, siamuha, puasa 7 hari itu tersebut, fi asna'i thoriqi, di tengah-tengah jalan. di tengah perjalanan. Oh ya, di tengah-tengah jalan, astagfirullah. Di tengah perjalanan, fa'in aroda, maka jika menginginkan itu si man al iqamata, masih ada gitu ya di Mekah gitu Ustaz ya. Iya, masih bermukim. Al iqamata, bermukim, bima kata di Mekah, apa? Oh, Bima kata di Mekah, maka puasa itu So- siman hak kepada itu sab'ah gitu. soma, maka puasa itu siman hak kepada itu sab'ah, yang 7 hari. Kama, sebagaimana fil muharriri, di dalam kitab itu. Iya, kitab Muharrar. Fil muharrar, di dalam kitab muharrar. Walau lam yasum, maka jika tidak puasa asalasata 3 hari fil haji, di dalam melakukan haji, waroja'a, dan kembali itu siman, dan kembali itu siman, lazimahu, maka mesti kepada itu lazimahu, maka mesti kepada siman, apa, saumu asyarati, puasa 10 hari di bulan Zulhijjah ya Ustaz. Iya, Wa farraqa, dan memisahkan itu siman, baina salasati, di antara puasa 3 hari, wasab'ati, dan puasa 7 hari, bi arba'ati ayyamin, dengan 4 hari, wa muddatan, dan waktu, wa muddata imkanis sayri, dan waktu perjalanannya, ilal watni, kepada negaranya, kepada negara, terhadap kepada negaranya, perjalanan kepada negara, wama dzakarahu, dan perkara dzakarahu, yang sudah menyebutkan terhadap itu perkara, siapa al-musannif, min kaunid dimai, dari adanya itu dam. min kaunid dimai, dari adanya itu dam, wa min kaunid dammi, dari adanya itu dam, al-madhkuri, yang disebutkan tadi, Damu tartibin, damu tartibun, yaitu denda tartib, muafikun, yang mengikuti, muafikun, yang mengikuti atau menyepakati, 5 untuk perkara fi raudhati, di dalam kitab Raudhah, wa asliha, dan tadi itu apa, sudah sama sekali, dan aslinya gitu. ya ini wa asliha, asalnya. wa asliha, dan asalnya, wa syarahil muhadzabi, dan di dalam syarah muhadzab, akan tetapi, aladzi, yang fil manhaji, di dalam kitab manhaj, tabi'an, Minhaj ya. minhaj tabi'an,
yang mengikuti lil muharrari ada di dalam kitab muharrar annahu sesungguhnya itu penjelasan damun tartibun yaitu dam tartib wa ta'dilun dan ta'dil dam Ta'dil, ya. tartib dan dam ta'dil Iya. fayajibu maka wajib Hmm. Wajibu maka wajib awalan yang pertama syatun satu kambing fa'in ajaza maka jika tidak ada anha di itu syatun Sat, ya. itu syat Ishtaro. ishtaro maka membeli itu siman biqimatiha Dengan harganya itu sat. dengan harganya itu syat to'aman berupa makanan watasoddaqo dan bersedekah itu siman bihi dengan itu makanan fa'in ajaza maka di mana tidak ada itu siman soma puasa tidak ada yang tadi begitu ya Ustaz domba Iya. kemudian Iya. beli semisalnya tidak ada maka soma maka puasa itu siman an kulli muddin dari setiap mud yauman satu hari. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama Ustaz. Iya, itu mah tentang dam ya. Panjang diterangin panjang lebar. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi dam tuh bisa macam-macam ya. Sekarang nyari kambing nggak ada, atau ada kambing harganya mahal, uangnya nggak ada, ya sama aja nggak kebeli. Bagaimana solusinya? Ya solusinya jangan nyembelih kambing, puasa. Tadi itu. Puasanya gimana? Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah, di kampung halaman. Tapi nggak boleh puasa di jalan, maksudnya puasa di pesawat gitu kan. Puasa mah nanti kalau udah nyampe ke Indonesia gitu, kalau orang Indonesia. Tapi gimana kalau misalnya dia jadi mukimin, jadi nggak pulang, misalnya jadi TKW atau TKI. Padahal dia harus puasa, kan masih tetap di Mekah, ya nggak apa-apa juga, puasa aja di Mekah 7 hari gitu. Nah gimana kalau 3 hari nggak bisa puasa di Mekah karena sakit atau hal-hal lain? Ya nggak apa-apa, jadi puasanya 10 hari di tanah kelahiran. Cuma yang 10 hari itu dibagi 2, 3 hari puasa mengkodok yang untuk di Mekah batal dulu sehari. Nah besoknya lagi melanjutkan tuh puasa yang ke berapa? Ke 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 hari gitu. Itulah diterangkan di berbagai kitab ya. Di berbagai kitab walaupun beda-beda ya, ada beda pendapat ya. Misalkan di kitab Raudhah, kitab Muharrir, ada kitab Syarah Muhadzab, ada kitab Al-Minhaj. Itu beda-beda pendapat, ada selisih beda-beda. Kenapa? Karena dam itu kan macam-macam, ada dam tartib, wa ta'dil, ada dam tartib, kemudian ada dam ta'dil aja gitu. Nah itu beda-beda tuh, sehingga di buku panduan pembimbing ibadah haji yang dikeluarkan Departemen Agama, karena dulu saya pernah ikut pelatihan jadi pembimbing ibadah haji ya. Tahun 2005 itu kan saya TPIHI, tim pembimbing ibadah haji perwakilan Jawa Barat. Tahun 2005. Nah, itu kan karena TPIHI ada panduan-panduan khusus yang beda dengan jamaah. Dari dalilnya, dari kitab apa, dari hadis apa, lengkap banget tuh satu buku ya. Khusus untuk pegangan TPIHI.
Nah, itu beda-beda tuh jenisnya, dibikinlah tabel. Nah, dari tabel itulah keluar kalau nggak bisa ini, ya gitulah ya. Kalau terangin pada pusing. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Udah jam 5 belum nih? Halo? Belum, Ustaz. Oh, belum. 16.43. Ya 16.45, alhamdulillah. Silakan, ada yang bertanya atau nambahin atau apa aja dah. Ustaz. Boleh, silakan. Silakan, Bu Riana. Iya, iya. Itu apa Ustaz, mungkin tadi saya ketinggalan atau gimana? Itu tadi yang rukun haji jika tidak terlaksanakan artinya kan maka wajib mengqadha. Misalkan kita orang Indonesia gitu ya. Terus tidak melakukan wukuf, berarti kita tahun depannya harus kembali lagi atau gimana Ustaz? Ya, harus kembali lagi. Oh, Ya, gitu harus ya. kembali lagi. Ya. Kembali lagi itu untuk melaksanakan wajib sebelumnya atau tinggal yang wukuf saja? Cukup aja. Oh, gitu. Iya. Berarti Kalau iya. Cukup aja kan, rukun-rukun yang lainnya harus sudah ditunaikan kan sebelum pulang. Oke, siap Ustaz, syukran. Iya, makanya bayangin ke sana cuma hukum aja yang beberapa menit itu. Hukum kan hasilnya cuma lewat doang juga nggak apa-apa. Ya itulah rukun lah ya. Memang begitu, gantung aja terus tuh. Jadi di akhirat tuh dalam catatan malaikat haji gantung gitu kan. Tergantung dia tuh. Kalau ditunaikan baru tepat gantungannya. Kalau nggak ditunaikan terus saja menggantung, kecuali kalau meninggal. Ya. Nah, kalau meninggal ya dilepasin sendiri oleh malaikat, dianggap sempurna hajinya, gitu. Maksudnya kalau misalkan tahun ini punya wajib mengqadha, misalkan tahun ini haji, terus kemudian wukuf di Arafahnya tertinggal, berarti qadha. Nah, sampai kita meninggal itu kita punya kewajiban lagi untuk mengqadha itu. Iya. Ataukah kalau kasus yang Ustadz sebutkan tadi meninggal itu, apakah gara-gara meninggal makanya tidak melaksanakan wukuf, atau pada saat sudah di Indonesia 4 tahun lagi meninggal, nah itu sudah dianggap sempurna atau gimana Ustadz? Iya, jadi hanya bisa sempurna kalau dia meninggal. Jadi gantungannya itu dilepas oleh malaikat. Iya ya. Karena siap, apa? Ustadz. Karena meninggal dan nggak bisa digantiin nama yang lain. Itu ya, karena meninggal ya itu mengubah takdir. Tapi sepanjang dia masih ada umur itu harus pauron. Pauron itu dilaksanakan segera. Iya. Gitu. Tapi karena nunggu haji lama, ya untuk sekarang sih rasanya nggak memungkinkan itu balik lagi tuh. Iya, siap Ya. Ustadz. Nah itu tuh sama dengan yang melanggar jima, sama tuh harus balik lagi tuh. Iya. Jadi hajinya tuh nggak gantung aja tuh. Iya. Ya jima suami istri di saat ihram, maka dia tetap menyempurnakan wukuf, semua sempurna. Balik ke Indonesia harus balik lagi hukumannya itu ke sana. Mengulang, kalau itu ngulang semuanya tuh. Dari ihram, niat, semuanya diulang lagi. Ya, Ustadz, syukran Ustadz atas jawabannya. Iya. Baik, itu ada pertanyaan lain? Baik, Bapak Ibu, silakan barangkali ada pertanyaan lain. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ada, silakan. Ya, ada tidak?
Atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Lumayan capek juga. Baik, baik Ustaz, nampaknya cukup ya. Alhamdulillah sudah paham insyaallah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Iya, sama-sama ya. Mohon maaf. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam usianya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Bapak Ibu silakan isi presentasi. Boleh lagi ya, turun